Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Mbak-mbak sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya dan semoga dijauhkan dari segala bentuk kejahatan di lingkup-lingkup Anda. Intinya moga-moga Mbak sukses selalu di perantauan, amin. Majikane tak sampean tambah baik. Doa terbaik dari tanah air buat mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel ini, selalu nonton video channel ini. Semoga barokah selalu rezekine sampean, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas kasus. Iki sebenarnya kasusnya sederhana, tapi kadangkala nggak hanya anak baru kok mbak yang kena dampak dari pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh majikannya. Anak lama pun ini juga bisa mengalami pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh majikannya, dan ini perkaranya sepele loh mbak-mbak. Nah ini kasusnya. Jadi ada mbak Indonesia nih, lumayan lah kerja di majikan tersebut. Biasa yo kerja lama di negara Hong Kong pasti punya nih geng-gengan, teman-teman satu kelompok. Kalau ngelihat teman-teman satu kelompok yang cantik-cantik, kemudian dia memiliki rambut yang pirang yang cantik diwarna-warni, pasti kan sampean pasti memiliki keinginan untuk nyemir juga rambut. Nah ini ada mbak Indonesia ini menggunakan waktu liburnya hari Minggu ini nyemir rambutnya dia. Jadi pada waktu itu mbaknya ini ke salon kan kawan, ke salon nyemir rambut pirang, jadi warnanya kuning-kuning seperti itu ya. Kemudian setelah dia nyemir sehari penuh, tentu dengan rasa bangga, dengan rasa bahagia ya, karena dia sudah ganti model rambut dan mungkin kelihatan cantik, lebih cantik dari biasanya. Karena tadinya warna hitam kemudian disemir warna pirang. Nyemir pun ini sehari dia libur digunakan untuk semir. Nah sudah selesai nyemir, dia pulanglah ke tempat majikan nih. Pulang, kemudian buka pintu. Nah kemudian majikan cewek itu melihat perubahan mbaknya yang semiran tadi. Jadi persis kayak bule pirang. Dan di situ majikan tidak suka dengan kondisi perubahan rambutnya mbak yang disemir tadi. Alhasil si majikan ini menegur mbak Hom hoi ya lei cing yaji hak sekle daufat entah. Jadi dia tuh menyuruh PRT-nya ini untuk menghitamkan kembali rambutnya, tapi mbaknya ini nggak mau karena dia ini baru saja nyemir, bahagia nih semiran, kelihatan lebih cantik. Jadi dia tuh nggak mau. Akibat dari mbak ini tidak mau mengganti rambutnya yang pirang tadi, besoknya majikan langsung melakukan interminate pemutusan kontrak kerja hari itu juga terhadap PRT-nya yang berasal dari Indonesia. Dia dikeluarkan tanpa membawa gaji atau haknya dia setelah diputus kontrak kan kawan. Nah di dalam kasus seperti ini ada dua hal. Pertama adalah sampean gaya semiran. Ini ya nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ini masalah hukum ketenagakerjaan ketika sampean tidak mendapatkan hak-hak pemutusan kontrak kerja. Saya tidak tahu apakah mbaknya ini setelah dipulangkan ke agensi kemudian dikasih semua hak-haknya dia, atau sama sekali dia tidak mendapatkan hak-haknya. Kalau dia itu dipulangkan ke agensi kemudian majikan datang ke agensi untuk membayar hak-haknya, itu nggak masalah.
Tapi ketika sampai di agensi pun mbaknya tidak mendapatkan hak-haknya, maka silahkan mbak-mbak ini ingat satu hal. Jangan tanda tangan apapun, kertas kosong ataupun tulisan dengan bahasa gedek, bahasa Inggris jika sampean nggak paham. Karena ketika sampean menandatangani, takutnya sampean yang memutuskan kontrak kerja secara interminit kepada majikan, alhasil sampean yang membayar 1 bulan gaji. Tapi ketika sampean nggak tanda tangan apapun, berarti majikan yang memutuskan kontrak kerja dan harus membayar 1 bulan gaji kepada sampean. Jadi penting sekali sampean paham, ketika di interminit sampean harus mendapatkan 1 bulan gaji, tiket. Kalau sampean kerjanya lebih dari 3 bulan, itu mendapatkan cuti tahunan kan kawan. Kemudian uang perjalanan 100 dan gaji terakhir sampean. Kalau sampean gaji terakhir sampean cuman bekerja 15 hari, ya dapatnya 15 hari gaji saja kan kawan. Nah, itu disebut sebagai gaji terakhir kerja sampean. Kemudian gaji 1 bulan interminit itu ya. Jadi sekali lagi, ojo tanda tangan sebelum sampean mendapatkan hak-haknya. Kalau sampean nggak tanda tangan, majikan bersikukuh untuk tidak membayar HE sampean ketika setelah diputus kontrak, maka sampean bisa leborkan ini ke labor. Sampean bisa adukan ini ke labor. Ya, jadi lawan. Tapi sekali lagi, jangan tanda tangan apapun sebelum duitnya di tangan sampean mbak ya. Itu pesan saya. Untuk masalahkan kawan yang apabila semiran, sekali lagi alangkah baiknya kawan-kawan tuh menanyakan sama majikan, bos aku itu nggak semiran nanti, boleh nggak aku semiran? Kalau bosnya nggak boleh, berarti sampean nggak usah semiran. Kalau majikan nggak masalah silahkan semiran. Karena aku dulu tuh semiran juga, warnanya pirang, tapi aku nggak tanya sama majikan. Ketika si anak majikan, kemudian majikanku menanyakan, kok semiran sih? No? Aku jawabannya gini, iya karena rambutku banyak yang putih, jadi aku semir. Dah itu aja. Tapi bagi mbak-mbak, jangan sampai Anda melakukan hal yang sama dengan aku. Karena aku sudah bekerja di situ sudah lama, karena aku tahu watak mereka. Karena mereka yang paling penting adalah aku kerjanya bagus, aku sayang karena aku memperhatikan semuanya tentang anakku. Jadi mereka tidak mempermasalahkan. Beda kalau majikan dari sejak awal itu homafan, memang nggak suka ya nggak suka. Jadi sampai jangan melawan, karena ujungnya pasti sampai di interminit. Ini tentang semir mbak. Ada juga temanku, dia ini rambutnya kriwil, dan dia ini pengen nih rambutnya lurus karena lihat temennya lurus cantik. Nah dia ini akhirnya minggu meluruskan rambut atau smoothing lah, meluruskan rambut ke salon. Setelah dia ini selesai meluruskan rambut, kelihatan cantik dan tambah cantik, apalagi dengan body dia yang tinggi semampai, tentu majikan pasti iri. Dia pulang itu kawan-kawan, majikan tidak menegur lagi, cuman ngelihat rambutnya dia yang berubah jadi lurus tadi yang tadinya keribu. Kemudian besoknya lagi si majikan ini banyak sekali cerewetnya. Jadi tidak menginterminit, tapi perubahan sikap majikan yang lebih cerewet. Apa-apa dijuding, apa-apa dimarahin, pokoknya cerewet enggak seperti biasanya. Ini hal kecil loh kawan-kawan. Ini hal kecil yang bisa kawan-kawan dapatkan ketika kawan-kawan tuh pengen merubah penampilan lebih cantik lagi. Baju pun ketika kawan-kawan pulang libur bawa baju yang mahal, ada juga majikan yang iri, ada juga yang nggak suka, dan setelah itu marah melulu. Sampai sedikit salah, apapun salah, pokoknya serba salah. Apalagi kalau singsang sampai tuh pokoknya mata keranjang,
itu efeknya besar kawan-kawan, karena majikan cemburu. Ini perkara gampang, perkara sepele, tapi dampaknya besar kawan-kawan bagi kenyamanan sampean bekerja di tempat majikan tersebut. Semoga kedepannya kalau sampean pengen perubahan dari seluruh tubuh sampean, mau diputihkan, mau diluruskan, mau disemir kayak bule pun, tolong untuk tanyakan terlebih dahulu sama majikan apakah dia boleh apa enggak mau semiran. Memang itu hak sampean. Memang sampean bisa melaporkan hal ini kepada imigrasi jika pemutusan kontrak kerja seperti itu, karena itu permanen. Permanen artinya cacat. Ya, cacat sampean bisa melaporkan. Tetapi alangkah baiknya demi kenyamanan sampean, demi kesuksesan sampean, tanyakan dulu sama majikan, boleh nggak semiran. Itu aja. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Nah, informasi terakhir, apakah kawan-kawan mau channel ini membahas tentang BPJS yang sedang viral di kalangan sampean-sampean? Kalau sampean mau aku bawakan pembahasan tentang BPJS, silahkan komen. Tapi kalau kawan-kawan nggak mau komen, berarti kita tidak perlu membahas tentang masalah BPJS. Tapi sekali lagi, semua itu adalah pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.